Mak, polisi yang tadi yang di situ tahan. Makanya. Dia yang bersalah pasang dia curi-curi tapi perkosa katanya. Yang dunia kemarin itu. Dia yang bersalah dari Bogor. Contohnya orang berita dari Bangkai Bogor. Saya ditemukanin, punya sawit. Apa katanya Bogor? Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa ini kita sudah ketemu di hari Jumat ya. Salam Jumat barokah, dan banyak orang juga menyebutnya sebagai I love Friday, bukan I love Monday ya. Ada juga yang bilang thanks God it's Friday gitu ya. TGIF. Nah, terima kasih Tuhan sudah hari Jumat ini. Ini cara berpikir teman-teman yang kerjanya kantoran gitu ya. Jadi Monday to Friday. Terus jam berapa mulai ngantor? Jam 8 ya. 8 to 5 gitu ya, atau 9 to 5 gitu kerjanya. Kalau kita kerjanya kan nggak ada yang begitu-begitu, nggak ada namanya Thankful It's Friday. Pokoknya selama ada berita jalan saja. Tapi di Off the Record memang sekarang ini kita tayang dari hari Senin sampai Jumat. Jadi ini hari untuk pekan ini pertemuan terakhir kita. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam dapur redaksi Forum News Network dan program membaca berita di balik berita Off the Record FM. Masih bersama dengan saya Hertzbun Arif dan saya Agi Beta. Terima kasih Anda masih menyimak Off the Record ya Mas Hersu. Yes. Kita senang sekali. Ya, dan ternyata akhir pekan ini biasanya kan kalau dulu kita kalau ngomong akhir pekan biasanya mulai landai gitu beritanya ya, orang lebih bersiap-siap liburan gitu. Tapi sekarang enggak, ini beritanya tambah kenceng saja ya. Hari Jumat pun makin kenceng, dan saya kira nanti akhir pekan pun masih kenceng nih berita-beritanya. Apa saja ini Mbak Agi? Pasti kalau soal perkembangan Pak Ferdy Sambo masih akan terus berlanjut nih ya. Ini belum selesai. Terus yang lain apa nih Mbak Agi? Yang viral itu Mas Hersu dari sejak sekitar 2 hari belakangan ini adalah peristiwa meninggalnya seorang anak usia 11 tahun Mas Hersu di Tasikmalaya yang dia dibully oleh temannya, dipaksa untuk bersetubuh dengan kucing. Nah, ini ngeri banget ya. Dan kemudian yang kedua baru kemarin ini Mas Hersu dan menjadi viral juga sampai sekarang, yaitu adalah ditemukannya seorang anak yang dirantai oleh keluarganya, jadi oleh ayah dan ibu tirinya sendiri, dan ini ditemukan oleh tetangganya gitu. Ya. Yang tadi itu meninggalnya karena depresi ya, dibully ya, kalau nggak salah yang di Malaya ya. Oke, ini ngeri banget ini. Kira sebagai orang tua kita pasti miris membayangkan soal ini. Tapi kita mari balik lagi, kita bahas dulu kelanjutan dari perkembangan Pak Ferdy Sambo. Ini saya baca beritanya ini Mbak Agi, tapi ini kalau menurut saya kok saya percaya nggak percaya, alias apa, believe it or not gitu ya. Dulu kan ada program begitu ya, karena baca beritanya saya ulang-ulang dan saya penasaran, saya cari-cari beritanya. Ini soal katanya Pak Ferdy Sambo bersama istrinya itu. Jadi itu minta perlindungan LPSK. Kalau yang Ibu Putri Chandrawati dan Barada Richard kita sudah tahu kan, memang sudah penjelasan. Tapi yang terbaru ini Pak Ferdy Sambo juga katanya minta perlindungan dari LPSK. Ini perlindungan dari siapa gitu, dan dia siapa yang ngajak, ini kan jadi menurut saya menarik. Dan ini setelah saya cari-cari penjelasannya, ternyata ini dari keterangan pengacara Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak gitu ya. Ini munculnya di jaringan Tribun, di Kompas, saya lihat rupanya wawancaranya di situ ya, di Kompas ya. Dan kemudian lucunya dia karena ini dia karena Pak Ferdy Sambo juga minta perlindungan LPSK, ya dia sekarang kemudian minta perlindungan ke TNI. Ini menurut saya makin aneh, makin kacau deh ini. Ini serius apa enggak sebenarnya sih ini berita-berita semacam ini kan? Ya, Mas Hersu, itu dinyatakan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua ya, kemarin di Barreskrim. Jadi benar tuh ya? Itu benar ya? Jadi itu benar, iya. Dia mengatakan demikian, dan dia berkomentar bahwa
kok sepertinya jadi janggal ya kalau seandainya seorang jenderal bintang 2 itu meminta perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara LPSK sendiri sebenarnya secara kelembagaan begitu ya bisa dikatakan itu ada di bawahnya kepolisian gitu. Karena kenapa? Karena setiap saksi atau korban yang disetujui untuk diberikan perlindungan oleh LPSK itu mereka yang menjaga itu akan dimintakan personilnya itu dari kepolisian, dari Polri begitu. Jadi kenapa ada seorang jenderal gitu, ini di luar Ibu Putri dan Brigadir E ya yang pangkatnya masih di bawah begitu, ada seorang jenderal gitu, pejabat tinggi juga begitu ya, dan kemudian minta perlindungan dari kepolisian. Bukankah selama ini sebagai saksi juga dalam hal ini begitu, itu dia sudah mendapatkan perlindungan dari kepolisian, Mas Hersu begitu, toh hak-haknya dia hanya dinonjobkan, hanya dinonaktifkan, sementara hak-haknya semuanya itu masih melekat seperti ajudan gitu. Untuk hak, ya saya rasa ajudannya pun tetap juga berpistol begitu ya, karena memang tidak ada keterangan bahwa ada haknya dia yang dikurangi begitu. Dan kenapa malah minta perlindungan LPSK begitu? Ini memang unik dan ajaib ya Mas Hersu, karena sementara polisi sendiri juga bisa memberikan perlindungan. Itulah kenapa kemudian Kamarudin merasa tidak nyaman ya, sepertinya tidak, dan kemudian juga menjadi tidak percaya lagi begitu. Sama-sama ini pihak yang berseberangan bisa dikatakan demikian gitu kan. Kan sekarang dari Kamarudin berusaha mengungkap siapa yang melakukan penyiksaan kepada kliennya, yaitu dalam hal ini almarhum Yosua begitu. Dan kemudian makanya mereka meminta perlindungan kepada TNI saat ini, dimintakan perlindungannya untuk keluarga Yosua begitu. Ini makin kacau nih. Dan saya kalau soal otopsi kan kemarin kan polisi sudah menyetujui ya, seperti kata Kadif Mas Polri itu menyetujui untuk otopsi. Tapi waktu itu dia kemudian Kamarudin menyatakan bahwa dia maunya dilibatkan juga dari TNI, bahkan semua TNI darat, laut, udara dilibatkan gitu. Dan TNI juga menyatakan bahwa mereka sih siap-siap aja, tapi semua itu harus ada izin. Terutama Angkatan Laut menyatakan gitu, semua harus ada izin Panglima TNI karena berhubungan dengan lembaga di luar itu. Nah, dan semula ini Pak Dedi Prasetyo gitu ya. Mumpung ngomongin Pak Dedi Prasetyo, sekarang ini semua kayaknya ditarik persoalannya ke Pak Dedi. Polda juga mengaku begitu, jurubicara Polda juga menyatakan sekarang kami nggak boleh memberikan penjelasan, memberikan langsung ke Divisi Humas Mabes Polri dan satu suara. Dan sementara Divisi Humas Mabes Polri kelihatannya juga hanya Pak Dedi langsung yang memberikan penjelasan. Sebelumnya kan Brigjen Ahmad Ramadan yang pertama kali memberikan penjelasannya. Tadi balik lagi ke tadi ya. Jadi katanya kan dia bersedia, mereka akan melibatkan Kompolnas dan juga Komnas HAM. Tapi kita tahu ya, Kompolnas ini kan juga salah satu lembaga yang sekarang sudah nggak begitu dipercaya, terutama karena faktor Pak Benny Mamoto yang ketua harian Kompolnas itu penjelasannya itu ini seorang tanya ini Kompolnas atau Humas kan gitu. Dan kemudian yang paling telah kan Pak Benny Mamoto juga berbeda dengan ketua Kompolnas, yakni Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD gitu. Ini kan jadi ini soal trust gitu. Tapi belakangan katanya sudah setuju ya Polri untuk melibatkan lembaga lain, bukan hanya dari Kompolnas dan Komnas HAM. Iya, betul. Jadi belakangan Polri sudah menyetujui skema itu, yaitu ada semacam perkumpulan dokter-dokter ahli forensik begitu ya Mas Hersu. Nah, itu di dalamnya itu ada termasuk dari Polri, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat begitu. Nah, itu semua dikumpulkan gitu, dan kalau permintaannya dari Kamarudin adalah juga dilibatkan dari rumah sakit swasta begitu. Jadi memang ada yang di luar itu semua, di luar angkatan dan di luar kepolisian begitu Mas Hersu. Dan sekarang ini yang mencuat juga selain soal otopsi sendiri sih sebenarnya kita berharap tidak terlalu lama, karena baik dari pengamat-pengamat dari taruhlah dari Universitas 11 Maret gitu ya, terus kemudian dari RSCM dan sebagainya, mereka mengatakan, dokter ahli forensik tersebut mengatakan bahwa kalau seandainya terlalu lama itu nanti akan makin sulit untuk dibuktikan gitu, karena mayatnya juga sudah semakin membusuk begitu. Jadi
kalau bisa itu secepatnya. Dan berita terakhir memang sudah pemuda Batak Bersatu itu sudah dimintakan oleh keluarga agar mereka itu juga ikut menjaga kuburan dari Brigadir Yosua ini. Jadi keluarga memang sudah bersiap-siap betul untuk menerima rombongan forensik ini dari Jakarta gitu Mas Hersu. Dan kemudian juga yang sekarang itu menjadi viral tadi malam dan kemarin sore ya, itu adalah tagar dari Copot juga Fadil gitu. Jadi Kapolda Metro Jaya. Nah, ini apa alasannya ini? Alasannya adalah mungkin kalau saya lihat ya Mas Hersi itu semacam kronologi. Kalau kita kronologikan pertama kali pengumuman tentang tewasnya Brigadir Yosua ini kan pada tanggal 11 ya. Tanggal 11 Juli. Tewasnya kan tanggal 8. Nah, kemudian tanggal 11 Juli baru diumumkan. Itu diumumkannya oleh ini yang pertama ya, ini adalah bagian lokalisir yang pertama. Yang mengumumkan itu adalah Brigjen Ahmad Ramadan. Dalam hal ini dia kan sebagai Kepala Biro Penmas, Penerangan Masyarakat, Karopenmas gitu. Nah, Pak Brigjen ini kan ada di bawahnya dari Pak Dedi Prasetyo yang sekarang sebagai Kepala Divisi. Jadi pangkat Pak Dedi Prasetyo sebagai Kepala Divisi Humas di Mabes Polri adalah Irjen ya, Irjen. Nah, terus ya betul. Nah, orang melihat ini selama 3 hari ini terjadi apa? Jadi apa yang dilakukan selama 3 hari ini dan kemudian yang mengumumkan itu kan dari Mabes Polri. Tidak mungkin selama ini seperti Pak Dedi Prasetyo dan kemudian juga Pak Ahmad Ramadan ini. Pak Ahmad Ramadan kalau memberikan pengumuman orang kan nurut pasti atas persetujuan dari Pak Dedi Prasetyo gitu kan sebagai atasannya. Pak Dedi Prasetyo membuat pengumuman adalah atas persetujuan Kapolri. Begitu, tidak mungkin ada pengumuman seperti kemarin pencopotan Karopaminal dan Kapolresta Jakarta Selatan itu kan dilakukan Pak Dedi Prasetyo dengan mengatakan bahwa Kapolri menonaktifkan mereka begitu ya. Nah, ini orang lalu melihat keterlibatan juga dari Pak Kapolri Listio Sigit. Jadi orang selama 3 hari itu setelah Kapolri ini mengetahui dan kemudian pertama kali itu diumumkan oleh Karopenmas Pak Ahmad Ramadan ini, apa yang dilakukan oleh Kapolri selama 3 hari itu. Nah, kemudian besoknya tanggal 12 itu kan kemudian keterangan persnya dilakukan oleh Pak Budi Herdi ya. Kombes Kapolres Jakarta Selatan. Nah, orang juga melihat memang lokusnya ini kan di Jakarta begitu dan kemudian di Jakarta Selatan dan katanya yang pertama kali dihubungi oleh Pak Sambo adalah Kapolresta dari Jakarta Selatan ini. Nah, ini netizen dan juga pengamat ini kan langsung mengurut begitu ya. Tidak mungkin Pak Kapolresta ini berani melakukan jumpa pers dan sebagainya tanpa persetujuan dari Pak Fadil gitu, Kapolda Metro Jaya gitu, Pak Fadil Imran gitu. Nah, itulah menurut mereka, jadi selama ini ya Pak Fadil Imran ya mengetahui tentang kasus ini begitu. Jadi dianggap tidak objektif apalagi kemunculan dari Pak Kapolda Metro Jaya ini ke ruangannya Pak Ferdi Sambo yang disebut sebagai pelukan teletabis itu tadi Mas Hersu. Jadi urutannya ke sana. Kalau dari dari Pak Listio Sigit itu justru karena yang mengumumkan pertama adalah dari Karopenmas. Itu diurut kepada Pak Listio Sigit. Yang kedua, sehari kemudian yaitu pengumuman dari Kapolresta Jakarta Selatan, apalagi dari Kapolresta Jakarta Selatan ini kan memang agak berubah-ubah ya narasi yang diumumkan kepada media. Ini adalah atas pengetahuan dari Pak Kapolda Metro Jaya. Nah, ini keluarnya tagar ini adalah rentetan kejadiannya dan kemudian juga dari Pak Kamarudin yang menyatakan bahwa kasus ini akan lebih transparan dan kemudian lebih adil kalau seandainya Pak Kapolda Metro Jaya ini dinonaktifkan untuk sementara seperti yang lainnya begitu. Oh, oke ya. Logik ya. Logik masuk akal lah kan ya. Tuntutannya ini ya. Oke, ini makin seru ya. Saya kira karena kalau kita menyimak pemaparan dari pengacara Brigadir Yosua ini kan makin terang kenapa mereka kemudian menduga itu ada pembunuhan berencana ya. Kemudian tidak hanya satu orang karena bukti yang terbaru itu kan yang mereka nyatakan soal ada tanda kayak dijerat gitu ya lehernya, ada yang menjerat dia dari belakang dan kemudian ada yang nembak dari depan, ada yang mukuli dan sebagainya gitu termasuk
kalau kita baca di Kumparan kan disebut ada jari-jarinya itu dipotong pakai cigar cutter gitu ya. Pokoknya orang kalau merokok cigar cerutu ya, cigar itu ada cutternya yang untuk motong-motong gitu ya. Iya. Dan cutter itu kan memang tajam sekali Mas Hersu. Mungkin orang yang pernah melihat cerutu itu ya besarnya kan lebih daripada jari tangan kita ya. Dan kemudian cerutu itu juga sangat keras gitu. Dan kemudian dia bisa memotong dengan presisi gitu ya. Oh, presisi itu ini tagline-nya polisi ya. Bukan memotong dengan presisi, memotong dengan sangat baik begitu sehingga lurus dan tidak ada kalau orang Jawa bilang nggak ada gradul-gradulnya begitu kan, dan itu sangat-sangat tajam gitu. Nah, itu memang di Kumparan sepertinya mendapatkan info dari dalam, menurut mereka itu seperti itu. Nah, kalau seandainya dari Pak Komarudin Simanjuntak sendiri itu mengatakan ini persisnya ya, saya kutip gitu dari transkrip apa yang dia katakan, gitu adalah di leher ada semacam tali yang itu diduga jeratan semacam tali diduga dari belakang, kemudian ada sayatan, kemudian di hidung ada sayatan sampai dijahit, di bawah mata ada beberapa sayatan, kemudian di bahu ada pengerusakan, hancur ini katanya, di bawah perut, jantung, tangan ada semacam bolong, itu bukan akibat senjata, tapi entah apalah penyebabnya, tetapi ada bolongan kata dia. Kemudian jarinya patah semua ini, sehingga tidak ada lagi. Kenapa tidak copot? Karena hanya tinggal kulitnya saja, tapi sebenarnya di dalamnya sudah remuk dan hancur. Kemudian kuku-kukunya juga dicabut. Saya perkirakan kuku dicabut saat masih hidup, dan saya rasa ada penyiksaan. Jadi karena itu saya sangat yakin betul bahwa ini adalah ulah psikopat, kata dia begitu. Nah, ini tentu harus dibuktikan lagi kan Mas Hersu, makanya akan ada otopsi yang berikutnya. Tapi memang kalau kita lihat dari rekaman-rekaman itu memang apa yang dikatakan oleh Kamarudin ini ada buktinya begitu, ada fotonya, ada videonya dan sebagainya. Dan dia juga menceritakan lagi Mas Hersu, menceritakan tentang keperkasaan gitu, keberanian dari wanita yang ada di sana. Dia tidak memention sampai sekarang itu siapakah perempuan tersebut, tapi dia mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah seorang guru gitu, guru yang baru saja diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Nah, dialah yang melakukan semua perekaman itu semua. Jadi artinya dia mengatakan bahwa tidak hanya sekedar foto, tidak hanya sekedar video, tapi juga ada saksi begitu ya, saksi yang merekam itu semua. Dia katakan seperti ini, Mas Hersu. Para wanita tersebut tidak berani membuka terlalu lama jenazah tersebut ya, karena ketakutan dari pihak keluarga jika ketahuan polisi. Tapi si wanita ini, dan tidak hanya satu orang wanita ini, itu mereka berakal dengan memintakan agar diformalin dari pihak rumah sakit setempat begitu kan. Nah, ketika polisi keluar dari ruangan itulah itu kesempatan mereka membuka baju dari Brigadir Yosua itu. Mereka dengan cepat membuka bajunya sampai dengan ke celananya, kecuali itu bagian alat vital nggak sempat. Lalu langsung difoto dan video sampai kaki. Jadi mereka buru-buru, kemudian setelah itu diberikan langsung dikirim kepada saya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa para saksi tersebut adalah wanita pemberani katanya. Dan wanita pemberani itu masih ada di Jambi sekarang, saksi-saksi kami. Jadi karena polisi yang hadir di sana terus melarang, mereka membuat siasat guna merekam jenazah Brigadir J tersebut. Dan dia adalah seorang PNS yang baru diangkat, dan ya kurang lebih begitulah. Nah, ini saya rasa iya. Jadi saya rasa seorang guru Mas Hersu ya, memang betul seorang guru, karena memang komplek rumah dari Brigadir Yosua ini ada di tengah komplek guru, dekat situ ada sekolahnya, dan makanya mereka memiliki gerbang tersendiri di komplek tersebut gitu. Ya, jadi ini sebenarnya mereka yang layak untuk diberi pelindungan LPSK ya, bukan betul. Pak Ferry Sambo kalau betul. Nah, sekarang berarti saya balik lagi ke pertanyaan kemarin kan, Mbak. Saya kan kemarin bertanya-tanya, di mana sih perannya Pak Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan ini ya, yang Karo Paminal yang kemudian kemudian dia dinonaktifkan sampai dinonaktifkan oleh Kapolri. Berarti ada peran yang signifikan kan gitu. Karena kalau dari video-video yang sebelumnya kita lihat, yang muncul kan hanya Kombes siapa namanya Pak yang orang Karo Paminalnya ya? Ya, siapa itu yang penyidik utamanya ya?
Itu kan ada Pak Ada yang dikirim adalah juga Pak Leonard Simatupang ya. Simatupang. Nah, di mana sebenarnya peran dari Pak Brigjen Hendra Kurniawan ini sehingga tidak sampai dinonaktifkan oleh Kapolri? Ya, jadi perannya sekarang diungkap itu juga diunggah oleh keluarga atau dari tante dari almarhum Brigadir Yosua ini, Mas Herssu. Jadi mereka merasa sangat tersinggung dan merasa sangat terintimidasi ketika Pak Hendra Gunawan ini, Hendra Kurniawan, Mbak. Maaf. Ya. Pak Hendra Kurniawan ini, Brigjen, itu datang ke rumah almarhum ketika pada saat mereka masih sangat berduka begitu. Jadi ketika itu malam hari mereka masih berdoa, mereka sedang duduk-duduk di karpet, kurang lebih demikian. Kemudian datanglah polisi-polisi ini yang mereka klaim berjumlah mungkin ada sekitar 100 polisi begitu, karena memang menyebar di halaman. Mereka bikin rekamannya juga, tadi yang kita lihat juga di depan ya Mas Herssu, itu adalah para polisi yang datang ke rumah almarhum gitu. Yang mereka sesalkan adalah mereka bahkan masuk ke dalam rumah, menginjak-injak karpet yang sedang mereka duduki, padahal mereka itu sedang duduk di situ, dan kemudian hanya keluarga saja yang boleh ada di dalam, yang lainnya keluar, dan kemudian pintu ditutup dan korden ditutup, terus kemudian juga mereka tidak boleh membuat rekaman sama sekali, handphone diminta dimatikan begitu, dengan cara mungkin cara berbicaranya yang tegas. Dan kemudian untungnya dari pihak keluarga ini, saya rasa karena mereka juga memiliki 2 anak polisi, dan kemudian juga ibu dari Brigadir Yosua ini ternyata juga adalah seorang guru kalau tidak salah, karena dia bekerja sehari-harinya ya. Nah, itu kemudian keluarga ini menanyakan apa kewenangan mereka begitu, dan mereka tidak mau untuk HP-nya itu diserahkan atau kemudian dimatikan gitu. Jadi masih tetap ada yang merekam kejadian tersebut. Nah, itulah yang juga menjadi alat bukti sekarang Mas Herssu, dan hingga kemudian dicopotnya Pak Karo Paminal ini, Pak Hendra Kurniawan ini adalah juga antara lain karena itu. Saya rasa, karena ini videonya menjadi viral ya Mas Herssu, kedatangan, saya juga heran ya, kalau seandainya memang akan bersilaturahmi, tentunya kedatangan puluhan polisi lah, karena kita tidak tahu jumlah persisnya, itu kan sepertinya memang mengintimidasi ya Mas Herssu ya. Jadi, apa pentingnya gitu ya sampai segitu banyak, karena kan ini jenazah yang diserahkan gitu kan ya. Betul, dan itu situasi di situ pun juga kalau kita melihat gambarnya itu adalah ya namanya di daerah ya, di dusun gitu, di Sungai Bahar, di kampung, yang tentunya juga orang-orang itu tidak pernah mendapatkan perlakuan yang hingar-bingar seperti itu. Katanya ada 1 mobil besar seperti bis yang berisi polisi, dan kemudian 10 kendaraan pribadi yang berisi polisi juga begitu. Ya ini video kita tonton lagi ya, video lain yang kita ambil dari Facebooknya Ibu Rohani. Ya. Ini adik kandungnya ini kalau masuk aja. Dengarkan aja kita. Ada. Tapi mana trauma itu? Trauma dia. Udah bunuh diri bana bulan lalu dia belum masuk dulu. Tengok mau kanan ini itu benar. Masih trauma. Turang yang Bukan gitu loh. Enggak caranya itu. Pasal trauma itu kalau kayak gini cara kalian kan. Dan semua niat roh bisa di mana roh semua tutup jendela semua. Jangan susu akan tidak mau Kayak gitu. Tuhan mi perasaan Hal kami. belahan itu roh bisa di perasaan kami jadi semua jatuhan kakak ikan trauma loh, masih trauma kakak itu. Coba bayangkan bapak duduk ke diri bapak, senternya anak bapak di situ. Kalau dikebumikan. Kebalikan aja dulu. Perjanjianmu dan anak suami. Hari ada acara. Ada jahat. Ini kayak gini. Kecewa. Perjanjiannya. Kami memang bolohan siang awal memang Terus terang Pak. Kak Yon ke situ Pak. Pegang mama itu loh, takutnya nanti jatuh dari kursi itu.
Ini keluarga itu bukan keluarga itu. Bukan keluarga itu. Dia nggak dia. Fasilitas itu, dapat fasilitas. Fasilitas itu dapat kerja. Kami kan menunggu dia cari pulang. Menunggu dia dan di rumah akan masuk masyarakat, akan masuk Indonesia. Ya ini kelihatannya kaki-kakinya aja, Mbak ya. Ya, kaki-kakinya dan juga dari jauh gitu ya, yang ada di luar juga gambar mereka dari jauh saling menyebar begitu, karena memang mereka tidak boleh mendokumentasikan hal tersebut begitu. Tapi kan saksinya banyak, Mas Hirsu. Kadang orang juga clear. tidak perlu dengan video, dengan saksi juga bisa. Ya, saya kan kemarin bertanya-tanya nih, apa sih perannya Pak Hendra Gunawan, kenapa dia kemudian Hendra Gunawan? Bukan Hendra Gunawan. Hendra Kurniawan. Kenapa dia kemudian ikut-ikutan sampai dinonaktifkan? Rupanya dia punya peran semacam ini gitu. Dan kemarin Anda menyinggung-nyinggung Pak Hendra Kurniawan ini juga dulu yang mendampingi Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Fadil dan Pak Dudung ketika menggelar jumpa pers soal penembakan di konvers dan gelar perkara ya. Ya. Dan kemudian orang kemudian mengkait-kaitkan ini soal muhabalah dari Mubahalah. Mubahalah. Ya, ini salah. Orang kemudian mengait-kaitkan soal itu ya. Oke. Ya, clear deh persoalannya. Dan saya kira masih apa ada lagi yang info soal ini, Mbak, yang terbaru dari kasusnya Brigadir Yosua ini? Ya, saat ini yang mencuat memang itu, Mas Hirsu, dan kemudian pihak keluarga kan masih menunggu otopsi ini dan apakah nantinya akan dijalankan betul seperti permintaan mereka. Tapi saya rasa akan menjadi blunder kalau polisi tidak menjalankan seperti apa yang mereka janjikan gitu. Ini kan buah si malakama ini, Mbak ya. Kalau ini ya udah makin terbuka. Tapi sebenarnya menurut saya nggak buah si malakama, karena Pak Kapolri juga berjanji akan transparan gitu ya, dan diminta oleh Pak Jokowi juga transparan. Jadi saya kira ya memang sebaiknya dibuka sajalah gitu. Kan apalagi kemudian sudah banyak dinonaktifkan, ada 3 orang yang dinonaktifkan. Ya, saya kira nanti biar fakta-fakta yang akan membuka ini dan mereka juga mendapat perlakuan hukum yang adil kan gitu. Termasuk dan kemarin CCTV-nya ya, kan CCTV yang itu juga sudah ditemukan. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa jelas nanti melihat siapa peran siapa dan kenapa kemudian Brigadir Richard ini minta perlindungan, padahal dia sebelumnya disebut sebagai penembak, kan ini menjadi sangat menarik. Iya, dan CCTV itu belakangan ditambahi keterangannya adalah CCTV yang mereka dapatkan adalah yang ada di sekitar kediaman. Oh, bukan di dalam ruangan. Jadi bukan di dalam gitu. Nah, saya sendiri sudah berpikir kemarin, Mas Hirsu, kalau seandainya yang CCTV yang ini kemudian diungkap adalah yang di dalam ruangan, wah ini petir bisa menjadi saksi ya kan? Karena sebelumnya petir menjadi tertuduh bahwa itu rusak akibat petir gitu. Tiba-tiba kok baik lagi gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu, karena ini termasuk kasus yang bisa dibilang spektakuler ya, yang namanya bukti-bukti yang sebelumnya hilang, tidak ada, entah ada di mana, seperti HP dan sebagainya, tiba-tiba bisa muncul kembali, begitu kan? Itu akan membantu, karena dari CCTV nanti kan kita bisa lihat hiruk pikuk kesibukan sekitar rumah Pak ini, mobil siapa yang keluar, siapa yang keluar rumah dari situ, jam berapa masuk, jam berapa keluar, akan ketahuan gitu. Mungkin detail ketika terjadi penembakan di dalam yang belum bisa kita dapatkan. Oke. Tadi kan kita bicara soal yang sangat sangat emosional menurut saya. Kan nyebutnya kalau dari sisi media itu human interest. Menurut saya ini sisi emosional berkaitan dengan nyawa anak-anak kita gitu ya. Yang saya kira dua-duanya mengenaskan, baik peristiwa di Tasikmalaya maupun peristiwa di Bekasi ya. Kalau di Tasikmalaya ini berkaitan ini bahayanya kita mesti mengingatkan anak-anak kita ya dalam pergaulan, jangan sampai melakukan bullying itu, karena dampaknya sangat berat untuk anak-anak yang mengalami bullying gitu ya. Kalau mereka selamat misalnya, anak-anak korban bullying ini traumatik itu sampai usia tua, dan itu bisa mempengaruhi kejiwaan dari seseorang dan dampaknya itu sangat buruk. Tapi yang kasus yang di Tasikmalaya ini mengerikan nih, karena anak ini kemudian depresi dan dia sampai kemudian meninggal dunia ya. Kalau orang mati ngenes gitu ya. Iya betul.
Karena memang yang di Tasikmalaya ini Mas Hirsu, saya lihat wawancara dengan ibu dari si anak tersebut, ini kehidupannya memang sangat-sangat prihatin gitu ya. Rumahnya kecil dan ya mungkin terbuat dari papan atau apa begitu ya memang, dan kemudian mereka punya anak 4 sehingga si anak laki-laki berusia 11 tahun ini tidak mendapatkan pengawasan dengan semestinya seperti pada anak-anak yang lain. Dan katanya memang kalau di daerah itu kan banyak anak-anak yang mainnya jauh gitu ya, bahkan orang tua nggak tahu ada di mana karena masih dekat hutan, masih dekat kebun, sawah dan sebagainya. Nah ini orang tua juga tidak tahu dan baru tahu terakhir bahwa dia menjadi korban bullying setelah melihat video yang viral di medsos begitu. Jadi si anak ini pada video tersebut si anak tersebut dipaksa untuk menggauli atau menyetubuhi seekor kucing gitu. Nah ini kan ya ampun. Kan divideokan dan ya. videonya diviralkan gitu ya. Iya, dan videonya diviralkan sehingga dia tahu bahwa dia ada di mana-mana. Seorang dewasa saja yang sudah cukup matang seandainya mengalami bullying seperti ini pasti akan hancur hidupnya. Bagaimana ini seorang anak dan kemudian dia tidak merasa tidak bisa kemana-mana, dia kemudian di rumah terus-menerus yang akhirnya tidak mau makan, tubuhnya melemah, dibawa ke rumah sakit pun dia sudah akhirnya sudah meninggal. Nah, yang namanya orang dewasa, seandainya dia pun mendapatkan bantuan dokter, kemudian ke psikiater pun belum tentu bisa selamat gitu ya. Dengan rasa malu itu kan membuat tubuh itu menjadi menolak segala sesuatu begitu kan. Apalagi ini dari keluarga miskin gitu, terus kemudian juga si anak ini masih sangat kecil begitu Mas Hersu. Ini aduh, saya kalau lihat kayak gini saya langsung ingat IKN loh Mas Hersu. Saya ingat IKN, saya langsung ingat kereta cepat gitu ya. Ini ada darurat penyelamatan atau darurat untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Stunting saja kita masih berapa persen dari anak kita itu mengalami stunting Mas Hersu, lebih dari 30% gitu kan, apalagi di daerah-daerah begitu, daerah tertentu. Nah, kemudian juga yang soal-soal seperti ini, kita yang namanya di daerah itu akses terhadap dokter itu sangat-sangat kecil, terutama dokter jiwa di puskesmas. Saya lupa, saya pernah baca datanya, jadi dari setiap berapa puskesmas itu ada 1 dokter jiwa begitu. Jadi kalau dokter umum itu sudah banyak ya di puskesmas, tapi dokter jiwa ini kan masih sangat kecil. Padahal jumlah gangguan jiwa seluruh Indonesia itu pasca pandemi itu sekitar 20%. Itu orang dengan gangguan jiwa. Jadi sekitar 20% itu artinya kalau kita berkumpul 5 orang, itu ada 1 yang mengalami ODGJ begitu. Ya. Dan ini kan pelakunya kalau balik ke kasus tadi itu kan anak-anak juga ya. Pasti polisi juga harus hati-hati menangani kasus ini gitu ya. Beda sekali dengan kasus yang di Bekasi ya Mbak. Kalau di Bekasi ini kan jelas ini ya kekerasan. Ini klasik ya, ini ada anak, saya nggak tahu ibunya meninggal atau bercerai, kemudian bapaknya menikah lagi, dan kemudian anak ini diperlakukan dengan sangat jahat gitu ya oleh orang tuanya ya, bapaknya kandung sendiri dan ibu tirinya, jadi pasung. Saya pikir tadinya anak ini ada ODGJ, nggak taunya alasannya cuma karena dia nakal saja ya Mbak ya? Iya, dan katanya mungkin ya ada autisnya begitu. Jadi anak ini ada autisnya dan kemudian katanya anak ini suka mencuri makanan. Ya, tidak ada anak yang mencuri makanan kalau seandainya dia tidak lapar. Saya rasa begitu ya. Orang yang namanya kucing saja, kalau saya mengamati, kucing yang kenyang, dikasih makanan di depannya nggak dia makan, Mas Hersu. Gitu, karena saya punya kucing di rumah. Jadi jadi kalau seandainya kenyang seorang anak, kita saja suka sulit memberi makanan ke anak kita karena dia sudah kenyang, sudah full begitu ya. Nah, ini anak ditemukan dalam keadaan kurus kering, dalam keadaan ini sebenarnya sudah agak remaja ya, entah berapa usianya. Tapi dia ditemukan oleh tetangganya dan kemudian dalam keadaan dia ngesot. Kenapa dia ngesot? Dia tidak bisa jalan karena memang kedua kakinya itu dirantai. Jadi dia ngesot di jalan, ketemu tetangganya, ditanya, kamu mau apa? Dan dia mengatakan, minta makan. Iya, gitu, mau makan. Kenapa kakinya dirantai? Dan dia menengok-nengok ke belakang ke rumahnya. Jadi rumahnya itu terjadi karena memang pintu rumahnya lalai, ditutup oleh si bapak dan ibunya tersebut. Jadi dia sepertinya dia dirantai tapi tidak ditambatkan rantainya pada sesuatu, diikatkan pada sesuatu sehingga dia masih bisa ngesot gitu ya. Dan kemudian di rumah itu pun sebenarnya ada neneknya, dan neneknya pun juga mengatakan bahwa dia pun juga
neneknya juga kurus dan makannya terbatas karena memang jarang diberi makan begitu oleh keluarga tersebut begitu. Nah, ini memprihatinkan sekali Mas Hersu, karena pertama kali ketemu, kalau menurut yang diunggah di Instagram itu adalah mereka ditemukan dan kemudian dipanggil polisi ya. Mereka menginginkan supaya polisi ini menyelamatkan anak tersebut, dibawa ke pantai atau apa, dan anak ini sudah senang ketika dikatakan akan dibawa ke suatu tempat untuk diselamatkan, sudah senang, sudah gembira, dan ternyata datanglah itu bapak dan ibunya, dan mereka meminta supaya si anak ini dibawa ke rumahnya lagi. Dan pada saat itu warga ini menangis dan menyesali kenapa polisi membiarkan, malah polisi mengatakan ya sudah biar dibawa orang tuanya lagi, kita lihat ke depannya seperti apa, gitu, sambil dinasehati supaya tidak berbuat itu lagi. Nah, penyelesaiannya tidak bisa seperti itu, Mas Hersu. Ini sudah masuk ke dalam mungkin tindak KDRT, begitu, yang harus juga ini diselesaikan secara hukum. Ya. Ini hanya kasus yang mencuat ya, karena kebetulan sekarang ada era media sosial dan kemudian mencuat di media. Tapi saya kira kasus-kasus semacam ini juga banyak terjadi ya, di tempat-tempat lain, bullying dan sebagainya. Ini sekali lagi pentingnya kita orang tua juga. Saya kira kita tidak bisa mengimbau anak orang lain ya, susah ya untuk kita sendiri yang mesti mengamati anak kita itu, jangan sampai kemudian dia menjadi korban bullying. Kan sebenarnya gampang sekali anak-anak itu perubahan air mukanya, perubahan ini kita bisa mengikuti kalau kita mengamati anak kita dengan tekun. Kita pasti dengan tekun dan cermat pasti kita tahu kenapa hari ini berubah, yang biasanya ceria kok tiba-tiba banyak diamnya dan sebagainya, dan banyak juga nggak berani ngomong. Nah, ini penting ya, para orang tua terutama emak-emak untuk mulai memperhatikan anak-anaknya jangan sampai jadi korban bullying, karena apa yang terjadi di Tasikmalaya dan kemudian juga yang terjadi di Bekasi itu sungguh-sungguh sangat memprihatinkan kita. Ini kan kita katanya ada bonus demografi. Ya, kalau di bonus demografinya kemudian anak-anak yang mendapat perlakuan seperti itu, tadi ada persoalan stunting, ini kan itu bukan bonus, itu malah akan menjadi beban demografi kan. Iya Mas Hersu, dan itu kita harus menjadi penyadaran ya, sepertinya tidak hanya pemerintah tapi juga kita, supaya kita tidak hidup hanya di dalam rumah sendiri saja. Kita harus care gitu terhadap tetangga-tetangga kita. Kalau seandainya mungkin kita lama melihat tetangga kita yang biasanya kelihatan nggak kelihatan, pernah terjadi di saya juga tetangga yang seperti itu, dan kemudian ternyata dia sakit di rumahnya tapi tidak bisa meminta tolong. Biasanya itu para orang tua yang hidup sendiri seperti itu. Gitu juga kalau kita melihat ada anaknya siapa yang biasanya main tidak ada, mungkin perlu kita menanyakan anaknya ada di mana, pergi kemana. Nah, tapi dalam hal ini keterlibatan pemerintah itu memang sangat-sangat diperlukan, Mas Hersu. Ya. Karena sampai ke bawah seharusnya itu kan ada semacam kalau seandainya anak dan ini dipelihara negara gitu ya, fakir miskin, mungkin yang seperti ini juga termasuk. Kalau Mas Hersu tadi mengatakan anak-anak orang tua harus bisa memperhatikan, tidak semua orang tua, apalagi mereka yang terhimpit kemiskinan, mereka tidak ada waktu lagi gitu seringkali untuk memperhatikan anaknya. Mereka hanya gimana cara makan, gimana cara supaya bisa makan. Nah, itu kan perlu keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Jadi makanya saya mungkin terlalu melompat kalau terus kemudian ngomongin IKN. Tapi saya rasa IKN itu akan dibuat sebagai smart city yang semuanya serba komputerisasi, serba metaverse. Kita masih ada yang ketinggalan gitu. Kenapa tidak dibangun bersama-sama yang di bawah ini gitu supaya bisa bermetaverse juga gitu, Mas? Ya, nanti jangan dibilang IKN harga mati kan gitu ya, kata Bahlil itu IKN dari latah harga mati. Ini hidupnya rakyat itu harga mati buat pemerintah. Saya kira begitu ya, kehidupan dan kesejahteraan rakyat itu yang jadi harus harga mati dari pemerintah. Oke, Mbak Agi ya, saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita ini, dan jangan lupa kita akan ketemu lagi awal pekan depan ya, insya Allah. Semoga Anda semua tetap diberi kesehatan, dan juga doa yang sama kami harapkan dari Anda, kita tetap terus bisa mengupdate, bisa ngobrol, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record Forum News Network. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Happy weekend, semoga kita semua dalam keadaan baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap 0%. Tetap 0%, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.